Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Rifka Nurul Hidayah HN dari kelompok 3 beserta rekan-rekan saya atas nama Al-Maida, Maulifka Nur Pratiwi, Sri Mawar, dan Samlan Sas. Di sini kami akan menjelaskan mengenai ruang lingkup materi IPS. Nah, apa sih yang menjadi ruang lingkup materi IPS itu sendiri? Untuk penjelasan lebih lengkapnya, berikut penjelasan dari kelompok kami. Baik, materi yang pertama, ruang lingkup IPS. Tasrif 2008 membagi ruang lingkup IPS menjadi beberapa aspek berikut. Yang pertama, ditinjau dari ruang lingkup hubungan, mencakup hubungan sosial, hubungan ekonomi, hubungan psikologi, hubungan budaya, hubungan sejarah, hubungan geografi, dan hubungan politik. Yang kedua, ditinjau dari segi kelompoknya, adalah dapat berupa keluarga, rukun tetangga, warga desa, kampung, organisasi masyarakat, dan bangsa. Yang ketiga, ditinjau dari tingkatannya, meliputi tingkat lokal, regional, dan global. Yang terakhir, ditinjau dari lingkup interaksi, dapat berupa kebudayaan, politik, dan ekonomi. Berdasarkan Permendiknas 2006 tentang standar isi menjelaskan bahwa ruang lingkup mata pembelajaran IPS meliputi yang pertama, manusia, tempat dan lingkungan, yang kedua, waktu berkelanjutan dan perubahan, yang ketiga, sistem sosial dan budaya, dan yang keempat, perilaku ekonomi dan kesejahteraan. Secara mendasar, pembelajaran IPS berkenaan dengan kehidupan manusia yang melibatkan segala tingkah laku dan kebutuhannya. IPS berkenaan dengan cara manusia memenuhi kebutuhannya, baik kebutuhan untuk memenuhi materi budaya dan kejiwaannya, memanfaatkan sumber daya yang ada di permukaan bumi, mengatur kesejahteraan dan pemerintahannya, maupun kebutuhan lainnya dalam rangka mempertahankan kehidupan masyarakat. Singkatnya, IPS mempelajari, menelaah, dan mengkaji sistem kehidupan manusia di permukaan bumi ini dalam konteks sosial atau manusia sebagai anggota masyarakat. Selanjutnya, ruang lingkup pengajaran IPS pada tiap jenjang pendidikan. Yang pertama, jenjang pendidikan dasar. Pada tingkat ini, pengajaran IPS atau ilmu pengetahuan sosial fokus pada pemahaman dasar mengenai sejarah, geografi, ekonomi, dan kehidupan sosial. Siswa belajar tentang lingkungan sekitar, masyarakat, dan nilai-nilai sosial. Dan yang kedua, jenjang pendidikan menengah. Di tingkat ini, pembelajaran ilmu pengetahuan sosial atau IPS diperdalam dengan memahami dinamika sosial dan perkembangan global. Materi melibatkan sejarah dunia, ekonomi global, serta kajian mendalam tentang berbagai budaya dan sistem politik. Dan yang ketiga, jenjang pendidikan tinggi. Pada tingkat perguruan tinggi, pengajaran ilmu pengetahuan sosial lebih spesifik dan kompleks. Mahasiswa mempelajari berbagai disiplin ilmu sosial seperti sosiologi, antropologi, ekonomi, dan ilmu politik. Fokus pada riset dan analisis mendalam untuk memahami permasalahan global dan kontribusi terhadap solusinya. Ruang kajian lingkup IPS yang pertama itu substansi materi-materi ilmu sosial yang bersentuhan dengan masyarakat. B. Gejala masalah dan peristiwa sosial tentang kehidupan masyarakat. Kedua, lingkup pelajaran IPS ini harus diajarkan secara terpadu karena pengajaran IPS tidak hanya menyajikan materi-materi yang akan memenuhi penglihatan peserta didik, tetapi juga memenuhi kebutuhan sendiri sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan masyarakat. Oleh karena itu, pengajaran IPS harus mengalami materi-materi yang bersumber pada masyarakat. Dengan kata lain, pengajaran IPS yang melupakan masyarakat atau yang tidak berpijak pada kenyataan di dalam masyarakat tidak akan mencapai. Selanjutnya yaitu sumber materi IPS. Ada 5 sumber materi ilmu pengetahuan sosial. Yang pertama yaitu segala sesuatu atau apa saja yang terjadi di sekitar anak sejak dari keluarga, sekolah, dan lingkungannya, serta yang luas seperti negara dan dunia,
dengan berbagai permasalahannya. Yang kedua yaitu kegiatan manusia, misalnya mata pencaharian, pendidikan, keagamaan, produksi, komunikasi, dan transportasi. Yang ketiga yaitu lingkungan geografi dan budaya, yang meliputi segala aspek geografi dan antropologi yang terdapat sejak dari lingkungan anak yang terdekat sampai yang terjauh. Yang keempat yaitu kehidupan masa lampau, perkembangan kehidupan manusia, sejarah yang dimulai dari sejarah lingkungan terdekat sampai yang terjauh, tentang tokoh-tokoh dari kejadian-kejadian besar. Yang kelima, anak sebagai sumber materi, meliputi berbagai segi dari segi makanan, pakaian, permainan, dan keluarga. Selanjutnya yaitu bahan materi IPS. Yang pertama, geografi. Geografi merupakan ilmu pengetahuan yang paling banyak berkaitan dengan kehidupan manusia sehari-hari, di mana kita tinggal pada sebidang tanah, menghirup udara, minum air, menikmati panas matahari, dan sebagainya. Dasar-dasar keilmuan geografi yang dikenal sekarang menyelidiki aspek-aspek fisik alamiah, hubungan manusia dengan lingkungan sosial, dan mempelajari tentang bumi, tanah, air, udara, iklim, sampai pada flora dan fauna. Konsep-konsep dasar geografi antara lain lingkungan, lokasi atau keruangan, wilayah unsur-unsur biotik dan abiotik, sumber produksi, penduduk, pola dunia, dan iklim. Yang kedua, ekonomi. Ekonomi sebagai kajian IPS dapat ditelusuri atau dilacak ke belakang sampai dengan zaman Yunani kuno. Setelah memperhatikan bagaimana cara manusia mempertahankan hidup, seperti bercocok tanam, berburu, beternak, menangkap ikan, dan lain-lain. Masalah pokok ekonomi bersumber pada ketimpangan kebutuhan manusia dan dibandingkan dengan alat untuk memenuhinya. Kebutuhan manusia tidak terbatas, sedangkan alat pemuas kebutuhan manusia, baik itu dari barang maupun jasa, terbatas. Beberapa konsep dasar ekonomi antara lain kelangkaan, pembagian kerja, barang, jasa, kemakmuran, produksi, distribusi, konsumsi, pasar, uang, harga, kredit, tabungan, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu sosiologi. Sosiologi mulai tumbuh dan berkembang pada pertengahan abad ke-19. Kebanyakan pakar sosiologi berpendapat bahwa dalam penyelidikan terhadap gejala kemasyarakatan yang berkembang mengikuti 3 aliran, yaitu yang pertama, sosiologi sebagai ilmu yang bertugas menyelidiki interaksi manusia yang memiliki pengaruh timbal balik dalam kehidupan masyarakat. Yang kedua, sosiologi merupakan ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam berinteraksi dengan orang lain. Yang ketiga, memandang sosiologi sebagai pengkajian terhadap sistem sosial secara sistematis yang memiliki tujuan tertentu. Yang keempat yaitu sejarah. Sejarah merupakan cabang ilmu yang mencatat dan menjelaskan peristiwa masa lampau sebagai tahapan proses pertumbuhan dan perkembangan manusia itu sendiri. Tujuan utama mempelajari sejarah ialah menafsirkan keadaan masa kini melalui analisis dan pemahaman peristiwa masa lampau, dan selanjutnya membuat sebuah peta ramalan untuk masa yang akan datang. Sejarah mengandung berbagai ciri antara lain. Yang pertama, objektivitas yang tetap dibatasi oleh subjektivitas. Yang kedua, perkembangan yang berkelanjutan. Yang ketiga, terikat pada lingkungan geografis. Dan yang terakhir, terdapat hubungan kausalitas dalam batas situasi dan kondisi tertentu.
Yang selanjutnya itu antropologi. Antropologi membahas pemahaman perilaku manusia sebagai makhluk sosial dalam usahanya menyesuaikan diri dengan lingkungan hidupnya, sebagai salah satu ciri yang membedakan dari makhluk hidup lainnya. Antropologi itu sendiri memiliki dua cabang. Yang pertama, antropologi fisik, yang mempelajari aspek biologis manusia, seperti perbedaan fisik, warna kulit, rambut, mata, bentuk muka, tinggi tubuh yang disebabkan oleh keturunan itu sendiri. Yang kedua, antropologi budaya, yang dimana mempelajari kebudayaan manusia itu sendiri. Manusia bukan hanya makhluk. Selanjutnya yaitu politik. Sarana dari pembahasan politik ialah hal-hal yang berhubungan dengan pemerintahan, serta bagaimana cara-cara terbaik mengatur tata kehidupan masyarakat. Teori politik banyak bersumber pada filsafat dan sejarah karena konsep-konsep dan teorinya sendiri baru tumbuh. Orientasi baru ini berpendapat bahwa sasaran ilmu politik terdiri dari 3 hal, yaitu yang pertama, studi terhadap para pelaku politik, yaitu mereka yang giat dalam proses politik, kelompok-kelompok elit, serta proses sosial politik. Yang kedua, penerapan metode-metode empiris dan analisis kuantitatif dari ilmu lain, dan di samping metode kerja lapangan. Yang ketiga, menarik konsep-konsep baru dalam rangka mengembangkan generalisasi dan teori seperti kekuasaan, peran, sosial politik. Konsep-konsep tersebut menjadi sering digunakan dalam pencaturan ilmu politik. Yang terakhir yaitu psikologi. Psikologi ialah ilmu tentang perilaku dan fungsi mental manusia. Sasaran penyelidikan psikologi ialah perilaku manusia dalam hubungannya dengan lingkungan masyarakat, sama dengan sasaran sosiologi dan antropologi, namun meninjaunya dari aspek yang berbeda. Psikologi memfokuskan pada perilaku manusia secara pribadi, sedangkan kedua ilmu yang lain lebih banyak mempersatukan perilaku manusia dari segi sosial dan budaya. Dan yang terakhir, kesimpulan. Ruang lingkup IPS mencakup hubungan sosial, ekonomi, psikologi, sejarah, budaya, geografi, dan politik. Pada pendidikan dasar, fokusnya adalah gejala sosial sehari-hari, sementara tingkat menengah dan tinggi menggunakan pendekatan interdisipliner. Sumber materi IPS bersumber dari kehidupan sekitar anak, melibatkan keluarga, sekolah, desa, hingga tingkat nasional dan global. IPS membahas geografi, ekonomi, sosiologi, sejarah, antropologi, politik, dan psikologi, memberikan pemahaman komprehensif tentang kehidupan manusia. Itulah penjelasan dari kelompok kami mengenai ruang lingkup materi IPS. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.